Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan dan deret aritmatika? Barisan dan deret aritmatika adalah barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dua suku berurutan sama dan tetap. Seperti angka-angka di bawah ini sama-sama memiliki selisih atau beda, yaitu 2. Selisih atau beda sendiri itu dilambangkan dengan huruf B. Jadi B-nya sama dengan 2. B juga memiliki rumus, yaitu B sama dengan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Apa kalian tahu apa itu U? U itu merupakan suku, seperti U1 sama dengan 2, bisa dilihat di atas. Lalu U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 6, dan seterusnya. Lalu U1 ini juga disebut dengan A karena itu merupakan suku pertama. Setelah itu ada UN. UN itu adalah suku ke N. Jadi jika kita ingin mencari suku, misal suku ke-50, jadi kita tinggal masukkan UN saja. N itu sendiri adalah banyaknya suku. Jadi jika kita contohnya ingin mencari suku ke-50 itu berapa, karena kita nggak mungkin menderet angka-angka hingga ke-50 jumlahnya, itu sangat susah sekali. Jadi lebih mudahnya kita masukkan menggunakan rumus UN saja, itu lebih mempermudah. Lalu untuk dibuktikan apa memang rumus UN ini benar, kita coba menggunakan U5, yaitu U5 sama dengan 2 plus 5 min 1 dikalikan 2. Apakah benar hasilnya 10? Dan setelah menggunakan rumus ini memang benar hasilnya adalah 10. Lalu selain itu juga ada rumus Sn seperti berikut. Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1B. Atau lebih sederhananya, jika sudah menemukan UN-nya, jelas sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Sn sendiri itu adalah jumlah N suku pertama, dan A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N sama dengan banyaknya suku. Jadi apabila kita ingin menjumlah, misalkan kita akan menjumlahkan S3, jadi S3 sama dengan 2 plus 4 plus 6 sama dengan 12. Nah, seperti UN tadi, apabila kita ingin menjumlahkan jumlah-jumlah suku, misal kita akan menjumlahkan dari suku pertama hingga suku ke-20. Kalau misal kita menjumlahkannya satu persatu, itu akan mempersulit diri kita sendiri juga. Jadi lebih mudahnya kita menggunakan rumus Sn ini. Jadi untuk menguji kebenarannya apa memang rumus Sn ini benar, kita coba dengan S3 tadi, apakah memang hasilnya sama. Lalu kita masukkan ini S3 sama dengan N-nya diganti 3 jadi 3 per 2 dikalikan 2 kali 2 ditambah 3 dikurangi 1 dikalikan 2. Dan hasilnya sama dengan 12. Lalu berikut adalah contoh soal untuk latihan soal. Soal yang pertama yaitu, misalkan dalam suatu deret 5, 15, 25, 35, dan seterusnya, berapa jumlah 16 suku pertamanya? Sebelum mengerjakan, kita tulis ulang terlebih dahulu deretnya. Lalu kita tulis yang kita diketahui, yaitu A, atau suku pertamanya, yaitu 5, dan B, atau beda setiap sukunya, yaitu 10. Bisa diketahui dari 15 dikurangi 5, 10, 25 kurangi 15, 10, dan 35 kurangi 25 juga 10. Lalu untuk mencari jumlah 16 suku pertamanya, sebelumnya kita cari terlebih dahulu suku ke-16-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa
rumus UN deret aritmatika yaitu A ditambah N-1 dikali B. Lalu tinggal kita masukkan saja. A-nya adalah 5 ditambah N-nya 16 dikurang 1 dikali 10. 5 ditambah 15 dikali 10. 5 ditambah 150. Hasilnya adalah 155. Maka suku ke-16 adalah 155. Setelah itu, untuk mencari jumlah 16 suku pertamanya, kita cari dengan rumus SN. Rumus SN sendiri yaitu N per 2 dikalikan dengan A plus UN. Lalu tinggal kita masukkan saja. S16 sama dengan 16 dibagi 2 dikali A-nya 5 ditambah 155. 16 dibagi 2 sendiri 8 dikalikan dengan 5 ditambah 155 yaitu 160. 8 dikali 160 hasilnya 1280. Maka jumlah 16 suku pertama deret tersebut adalah 1280. Soal yang kedua yaitu ada sebuah barisan aritmatika dengan U8 yaitu 24 dan U10 yaitu 30. Maka hitunglah A, B dan suku pertamanya dan B suku ke-12. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu rumus UN barisan aritmatika. Lalu, untuk mencari B dan suku pertamanya, diketahui dalam soal bahwa U8 itu adalah 24. Maka bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus. A ditambah N-nya 8 dikurangi 1 dikalikan oleh B sama dengan 24. Maka A ditambah 7B sama dengan 24. Ini merupakan persamaan yang pertama. Lalu diketahui juga bahwa U10 itu sama dengan 30. Kita masukkan juga A ditambah N-nya 10 kurangi 1 dikalikan dengan B sama dengan 30. Maka A ditambah 9B sama dengan 30. Merupakan persamaan kedua. Untuk mencari B dan suku pertamanya, bisa kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Ini kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Ini kita kurangkan. A dikurangi A, habis 9 kurangi 7 jadi 2B, 30 kurangi 24 jadi 6. Jadi B sama dengan 6 dibagi dengan 2 yaitu 3. Lalu untuk mencari A, kita bisa langsung substitusi saja. A ditambah 7B tadi hasilnya adalah 24. Kita masukkan A ditambah 7 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 24. A ditambahkan 2 dengan 21 hasilnya adalah 24. A sama dengan 24, 21 pindah ruas menjadi, karena ini positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi A adalah 3. Maka bedanya adalah 3 dan suku pertamanya juga adalah 3. Lalu, untuk
untuk mencari yang B, suku ke-12, sebenarnya kita tulis terlebih dahulu lagi bahwa tadi A adalah 3 dan B juga 3. Karena ini merupakan deret aritmatik, berarti kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Kita mencari U ke-12, di A-nya adalah 3, ditambah N-nya 12, dikurangi 1, dikalikan dengan B-nya 3. 3 ditambah 12 kurangi 1 adalah 11, dikali 3. 3 ditambahkan 11 dikali 3 adalah 33, adalah 3 ditambah 33 adalah 36. Maka suku ke-12 barisan aritmatika tersebut adalah 36. Soal yang ketiga yaitu jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan n kuadrat ditambah 5 per 2n. Beda dari deret aritmatika tersebut adalah, sebenarnya kita tulis ulang dulu bahwa Sn sama dengan n kuadrat ditambah 5 per 2n. Jadi jika kita masukkan S1, maka kita akan mendapatkan hasil 1 kuadrat ditambah 5 per 2 dikalikan 1. 1 kuadrat sama saja dengan 1 ditambah 5 per 2. 1 adalah 2 per 2, maka 2 per 2 ditambahkan dengan 5 per 2 hasilnya adalah 7 per 2. S1 itu juga sama dengan U1 atau A. Jadi bisa kita ketahui bahwa A-nya adalah 7 per 2. Lalu kita masukkan S2. Jadi 2 kuadrat ditambah 5 per 2 dikalikan 2. Bisa kita coret. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4 ditambah dengan 5. Jadi S2 hasilnya adalah 9. Seperti yang kita ketahui bahwa S2 adalah hasil dari U1 ditambahkan U2. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus aritmatika UN adalah A plus N-1 dikalikan B. Jadi jika U1 sama saja dengan A, karena A ditambah 1 dikurangi 1 hasilnya 0 dikalikan B, jadi B nya hilang. Jadi U1 sama dengan A. Lalu U2 adalah A ditambah 2 dikurangi 1 dikalikan B. U2 berarti sama dengan juga dengan A plus B. Jadi S2 ini tadi 9 sama dengan U1 A ditambah A plus B. 9 sama dengan 2A plus B. A-nya tadi kita ketahui bahwa 7 per 2. Jadi 2 dikali 7 per 2 ditambah B. Kita coret jadi habis. 9 sama dengan 7 ditambahkan dengan B. B sama dengan 9 kurangi 7. B sama dengan 2. Maka beda dari deret aritmatika tersebut adalah 2. Soal yang keempat yaitu suku ke N suatu deret aritmatika UN sama dengan 3N min 5. Rumus jumlah N suku pertama deret tersebut adalah, rumus untuk jumlah suku pertama ke N barisan aritmatika adalah
Yang pertama bisa saja Sn dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Atau juga bisa kita menggunakan rumus yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Karena suku ke N atau UN sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua untuk mencari rumus jumlah suku pertama ke N. Rumus kedua yang ini. UN tadi adalah 3N dikurangi 5. Kita masukkan U1 atau A-nya. Jadi 3 dikalikan 1 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 yaitu min 2. Lalu Sn tadi kita menggunakan rumus yang N per 2 dikalikan dengan A plus UN. Sn sama dengan N per 2 dikalikan A min 2 ditambah dengan UN tadi 3N min 5. Menjadi N per 2 dikalikan 3N min 7. Maka rumus jumlah N suku pertama tersebut adalah N per 2 dikalikan 3N min 7. Contoh soal yang terakhir merupakan penerapan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama sebesar 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000, dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah, maka bisa kita tulis yang diketahui bahwa U1 atau A itu 50.000 dan U2 atau bulan kedua itu 55.000 dan U3 atau bulan ketiga adalah 60.000. Bisa kita ketahui bahwa beda dari baris ini adalah 5.000 karena 60 dikurangi 55 5.000, 55 dikurangi 50 juga 5.000. Dalam 1 tahun kita ketahui bahwa terdapat 12 bulan. Jadi dalam 2 tahun terdapat 2 dikali 12, 24 bulan. Nah, sebelumnya kita mencari U ke 24 dulu sebelum mencari jumlah tabungan anak tersebut selama 24 bulan. U24 sebelum saya mau mengingatkan rumusnya, UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B, dan Sn sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. UN-nya, A-nya kita ketahui bahwa 50.000 ditambah N-nya 24 dikurangi 1 dikalikan dengan B. B-nya 5.000. 50.000 ditambah 23 dikali 5.000. 50.000 ditambah 115.000. 50 ditambah 115 adalah hasilnya 165.000. Setelah itu kita mencari jumlah
besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun menggunakan rumus SN. Jadi kita masukkan S24 sama dengan N-nya 24 dibagi 2 dikalikan A 50.000 ditambah dengan UN-nya tadi 165.000. 24 dibagi dengan 12, maksud saya 2, hasilnya 12 dikali 50 tambah 165 hasilnya 215. 215 dikalikan 12 hasilnya 2.580.000 rupiah. Maka besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah 2.580.000 rupiah. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.